Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. الحمد لله, kembali kita bertemu di majelis ilmu ini untuk bertafaqquh fid din. Dan apa yang akan kita kaji malam ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah kitab ini, yaitu Al-Minahul Aliyah. Al-Minahul Aliyah fi bayanis sunanil yaumiyah, yakni tentang sunnah-sunnah harian, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Kaum muslimin, ada kalanya kita telah memberikan perhatian besar terhadap urusan-urusan selain ini, dan ada kalanya kita luput untuk mengamalkan atau mempelajari hal-hal yang sederhana seperti ini. Oleh karena itu, dari hari ini dan kajian-kajian berikutnya kita akan fokus untuk menuntaskan kitab ini, Al-Minahul Aliyah, ya, sehingga dengan tuntasnya kitab ini kita bisa mengetahui bahwa apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim dalam kesehariannya, sunnah-sunnah apa yang mesti dijalankan bagi seorang muslim, sunnah-sunnah apa yang mesti ia hadirkan di tengah keluarganya. Dan insyaallah ini terdiri dari beberapa bab, beberapa fasal, dan kita akan menjelaskan setiap fasal dan setiap bab yang ada insyaallah. Baik. Kata pengarang, As-sunanul mauqutah, sunnah-sunnah yang telah ditentukan waktunya. Di sini pengarang mengklasifikasi atau membagi-bagi sunnah-sunnah tersebut yang kaitannya dalam sehari semalam menjadi 7 waktu. Ada sunnah-sunnah sebelum fajar, ada sunnah di waktu fajar, di waktu subuh, ada sunnah-sunnah di waktu duha, sunnah di waktu duhur, di waktu asar, di waktu maghrib, dan di waktu Isya. Dan beliau memulai sunnah-sunnah yang pertama, yaitu waktu sebelum subuh. Beliau menempatkan ini, yakni sunnah sebelum subuh, lantaran aktivitas manusia itu bermula, ya umumnya kaum muslimin, aktivitas kaum muslimin itu bermula sebelum masuknya salat subuh. Karena kaum muslimin mengenal ada yang namanya salat malam, ada namanya salat witir, atau dia bangun untuk menyambut kedatangan salat subuh walaupun beberapa menit sebelumnya. Ya. Oleh karena itu
Di sini pengarang memulai tentang aktivitas atau sunnah-sunnah sebelum waktu subuh. Dan beliau pun membagi dua untuk aktivitas sebelum subuh. Ada aktivitas solat dan ada aktivitas non solat. Aktivitas solat dan aktivitas selain solat. Baik kaum muslimin. Adapun sisi yang pertama, aktivitas saat bangun dari tidur di luar solat. Sunnah-sunnah yang di luar solat. Yang pertama, yasusu fahu bis-siwak, ay yudalliku bis-siwak. Pertama kali di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, beliau membersihkan giginya dengan siwak, atau kalau kita bahasakan sikat gigi. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail, apabila beliau bangun malam, yasusu fahu bis-siwak, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Kita sudah sama tahu insyaallah siwak ini seperti apa, tidak perlu didefinisikan. Ya, karena siwak untuk zaman sekarang ini mudah didapatkan dan juga sudah menjadi hadiah. Ya, sudah hadiah yang biasa dihadiahkan oleh orang-orang yang kembali dari tanah suci, apakah dari haji atau dari umrah. Yang belum tahu siwak, ya, yang belum tahu siwak, yang jelas siwak itu bukan rotan. Ya, yang belum tahu siwak. Siwak itu ada di wilayah-wilayah Arab sana, di wilayah Afrika, yang tampaknya tidak kita dapatkan di negeri kita. Memang tanamannya cocoknya tumbuh di wilayah sana. Baik. Siwak ini tujuannya untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap di mulut dan juga menghilangkan warna yang ada di gigi kita. Jika tujuan daripada siwak seperti itu, berarti ini juga bisa digantikan dengan sikat gigi berikut dengan pastanya. Jika tujuan siwak seperti itu. Tetapi kaum muslimin, ada kandungan-kandungan yang di dalam siwak ini yang tidak ada pada pasta kita. Baik. Dan juga dari sisi penggunaannya yang bisa digunakan sewaktu-waktu tanpa harus ke kamar mandi atau tanpa harus ke air, ini tidak didapatkan untuk sikat gigi yang menggunakan pasta. Jadi baik. Wali Muslim fi riwayatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjad, Nabi jika bangkit untuk bertahajud, bangun untuk tahajud, yasusu fahu bis-siwak, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Untuk bersiwak, ya, atau sikat gigi, tidak ada aturan. Tidak ada aturan yang jelas dalam hadis. Alias sebagian ulama mengatakan bersiwak itu dari atas turun ke bawah, ya, secara membujur. Ada yang mengatakan tidak, melintang gini. Ya. Namun karena tidak adanya hadis secara khusus menyebutkan seperti ini, maka urusannya longgar, terserah. Untuk penggunaan tangan, ya, sebagian ulama mengatakan bersiwak itu pakai tangan kiri, karena ini membersihkan, masuk dalam kategori membersihkan gigi. Sebagian mengatakan tidak, ini menggunakan tangan kanan. Namun urusannya longgar karena tidak ada dalil yang mengatur hal seperti ini. Bisa menggunakan tangan kanan, bisa menggunakan tangan kiri. Sebagian ulama mengatakan kalau niatnya untuk membersihkan pakai kiri. Kalau niatnya untuk ibadah bukan membersihkan, ya, misal mau salat, mau takbiratul ihram, bersiwak dulu pakai tangan kanan. Ya, baik, tetapi sekali lagi tidak ada dalil yang mengatur tentang urusan seperti ini. Dan
subhanallah, Nabi adalah orang yang paling pandai menjaga aroma mulutnya. Bahkan Nabi SAW pernah ketika berada di rumah Sofia atau di rumah Zainab bintu Hai, di rumah Zainab, Zainab menghidangkan madu untuk Rasulullah SAW. Dan hal ini dapat perhatian dari istri yang lain, ketahuan oleh istri yang lain, sehingga Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah bersepakat untuk mengabarkan kepada Nabi bahwa Nabi baru saja meminum maghafir, bukan madu. Maghafir itu juga istilahnya madu dengan kualitas rendah yang baunya tidak sedap karena diambil dari pohon maghafir. Ketika Nabi kembali dari rumah Zainab, Aisyah berkata kepada Nabi, bau mulut jenengan tidak sedap. Kata Nabi, kenapa tidak sedap? Saya tidak makan apa-apa kecuali meminum madu di rumah Zainab. Anu ya Rasulullah, bau maghafir, baunya tidak sedap. Lalu kemudian Nabi ke rumah Hafsah, karena memang keduanya sudah ada kesepakatan. Hafsah pun berkata, maaf ya Rasulullah, baunya tidak sedap. Katanya, apa yang buat tidak sedap? Saya ini minum maghafir, saya ini minum madu di rumah Zainab, tapi ya Rasulullah ini bau maghafir ya Rasulullah. Hingga kemudian Nabi SAW setelah itu mengharamkan dirinya minum madu, ya, untuk membuat kedua istrinya bisa ridha. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur kita, menegur Nabi kita untuk tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tercantum dalam surat At-Tahrim. Jadi Nabi amat menjaga bau mulutnya. Bangun tidur, beliau segera bersiwak. Beliau dari rumah mau masuk rumah bersiwak dulu. Ya, bersiwak. Nabi mau sholat bersiwak lagi. Mau wudhu ya bersiwak lagi. Nah, seperti itu. Baik. Jadi kaum muslimin, bangun malam langsung masuk kamar mandi. Kalau tidak punya siwak, langsung sikat gigi. Yang masih punya gigi tentunya ya, sikat gigi. Baik. Apa sunnah yang kedua? Saat Anda telah bersiwak, maka hendaklah berzikir. Berzikir ketika bangun dari tidur. Ya, bisa berzikir dulu, setelah itu bersiwak. Bisa siwak dulu karena ingin mengucapkan kalimat-kalimat sanjungan dan pujian, baru setelah itu berzikir. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala bismikallahumma amutu wa ahya. Nabi apabila hendak tidur, beliau membaca doa ini. Alhamdulillah ini sudah dihafal oleh kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin. Wa idza istayqadha min manamihi, dan Nabi apabila bangun dari tidurnya, beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah Allah mematikan kami. Artinya bahwa orang kalau tidur itu ada dalam kondisi mati. Jadi tidur itu saudara kembarnya kematian. Namun ada yang kembali dilepas dan ada yang tertahan. Alias kembali dilepas, dia kembali bangun. Ada orang yang tidur tidak bangun-bangun. Subhanallah, kami punya tetangga, Masya Allah, dia juga aktif hadir salat berjamaah 5 waktu. Ketika selesai salat Isya, ya, dan waktu itu kami ada di tempat kejadian. Ketika selesai salat Isya, beliau kembali ke rumah dan menyiapkan alarm beliau. Dan itu sudah kebiasaan harian, menyiapkan alarm untuk bangun di tengah malam, melaksanakan sholat malam. Saat alarm berbunyi, beliau tidak bangun lagi. Istrinya pun membangunkannya.
dan ia tidak memberi respon apapun kecuali hanya suara dengkuran. Hingga akhirnya ia tidak terbangun hingga siang hari. Keluarganya membawa ke rumah sakit. Dan ternyata beliau memang entah kena penyakit apa, dan sepekan itu tidak bangun dari tidurnya hingga kemudian meninggal dunia. Ya, jadi tidur tidak bangun-bangun hingga meninggal dunia. Ya, baik. Jadi kaum muslimin, tidur ini adalah saudara kembar daripada kematian. Makanya ketika Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, maka pujilah Allah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, dan kepadanya kita dikembalikan. Baik. Kalau sudah bangun kaum muslimin, yamsahun nauma an wajhihi, lalu usaplah tidur itu dari wajahnya. Maksudnya usaplah kedua mata. Usaplah kedua mata dari bekas kantuk tersebut. Jadi bangun, ya terserah bagaimana cara usapnya. Bisa begini, apa saja. Bisa begini. Ya, makanya orang kalau ngantuk di majelis biasanya begini-begini dia. Nah, kalau ini bukan diusap, ini dibuka. Tapi kalau bangun tidur diusap. Ya, diusap. Baik. Wa yanzuru ila sama. Lalu menoleh ke langit, menatap ke arah langit. Menatap ke arah langit. Berarti kalau mau menatap ke arah langit berarti perlu keluar rumah dulu. Ya. Wa yaqra al-ayah al-asr al-akhirah min surati Ali Imran. Lalu kemudian membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Berarti untuk mengamalkan sunnah ini, ya, mulai saat ini, saat kembali dari majelis, mulai menghafal 10 surat terakhir dari surat Ali Imran. Kalau belum hafal berarti belum bisa mengamalkan sunnah ini. Kecuali jika mau membaca Al-Quran, segera ambil Al-Quran lalu dibaca. Hanya saja nanti ada perbedaan, ini boleh nggak nyentuh mushaf Al-Quran dalam kondisi tidak suci, atau selebaran saja taruh dekat tempat tidur, ya, di dinding. Jadi pas bangun langsung baca itu. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ini ide menarik. Jadi kalau belum hafal, taruh di dinding kamar yang besar. Ya, enggak usah ayat kursi. Itu yang lebih utama. Ya, karena ada orang kadang masang ayat kursi dengan tujuan biar jin tidak masuk. Atau surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Enggak, kaum muslimin, tak ada faedahnya. Ya. Walaupun Anda memasang ayat-ayat apa saja, surat-surat apa saja, ya jin tetap masuk. Ya, tetap masuk. Nah, tetapi jika kita memasang sesuatu dari Al-Quran di dinding rumah dalam rangka, ya, dalam rangka karena ingin menghafalkan dan lain sebagainya, hal ini diperbolehkan. Dan jika sudah hafal, diturunkan. Ya. Baik, karena banyak ulama-ulama kita, ya, baik yang terdahulu ataupun sekarang, itu tidak suka ayat-ayat Al-Quran diletakkan di dinding. Karena kaum muslimin, dia akan terkena debu. Nanti suatu waktu misalnya ada pembersihan, ada cicaknya buang air di situ. Padahal itu kalimat-kalimat Allah. Betul dia dari semen, betul hanya tinta. Tetapi apa yang ditulis? Yang ditulis adalah kalamullah. Makanya butuh pada penghormatan terhadap kalamullah. Nah, demikian kaum muslimin. 3 amalan di atas, yaitu mengusap wajah, menengok ke arah langit, kemudian membaca 10 yang terakhir dari surat Ali Imran, didasarkan pada hadis berikut. Dari Ibni Abbas, annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ibnu Abbas pernah nginap di rumah Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa
seorang keponakan boleh tidur di rumah bibinya. Boleh tidur di rumah bibinya. Dan apabila usianya yang masih muda dan belum baligh, ia bisa tidur di ruang bibinya. Mengingat Ibnu Abbas ketika itu berumur 6 atau 7 tahun. Dan ia tidur bersama bibinya Maimunah. Baik. Tentu Ibnu Abbas datang dan meminta izin bermalam di rumah Nabi untuk melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi di malam hari. Dan kita amat-amat bersyukur kepada Ibnu Abbas yang telah mewakili kita untuk menceritakan, menggambarkan apa yang dilakukan oleh Nabi di malam hari saat bangun dari tidur. Kata Ibnu Abbas, "Fattaja'tu fi ardil wisadah." Aku pun berbaring melintang, ya, berbaring melintang di atas kasur. Ya, walaupun kasurnya kasur yang amat sederhana. Ya, wisada ini sebenarnya artinya bantal. Tetapi ulama-ulama memberikan penjelasan bahwa tidur melintang di bantal ini agak sulit untuk dipahami. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini di atas tempat tidur, di atas kasur. Jadi Ibnu Abbas tidur melintang. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya fi tuliha, tidur membujur. Tidur membujur. Jadi kalau ini kasur, ya. Nabi tidur membujur, berarti kepala di sini, kaki di sini. Ya, berarti Ibnu Abbas kalau bukan di bawah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di atas. Nah, itu kebayang nggak ini? Mungkin ranjangnya tidak luas, kasurnya tidak luas. Makanya Ibnu Abbas ambil posisi di bawah atau posisi di atas. Apalagi masih anak kecil, nggak jadi masalah. Anak kecil itu manapun posisinya nggak masalah. Ya, yang penting tidur. Yang rewel ini yang tua. Ya. Baik. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tidur. Ibnu Abbas tidurkah malam itu? Tidak tidur. Ia menanti saat-saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Sebab kalau dia tidur, nanti gimana ceritanya? Ya. Maka ketika pertengahan malam, atau qablahu biqalil, atau sebelumnya, sedikit sebelumnya, atau setelahnya, sedikit setelahnya, istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bangun. Nabi bangun. Fajalasa yamsahu an-nauma an wajhi biyadihi. Nabi duduk terlebih dahulu. Duduk, lalu beliau mengusap kedua matanya dengan tangan beliau. Summa qara al-asr al-ayat al-khawatimah min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat yang terakhir dari penutup surat Ali Imran. Dalam riwayat yang lain, beliau memandang ke arah langit, lalu membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Thumma qama ila shannin mu'allaqatin. Kemudian beliau bangkit. Beliau bangkit menuju ke wadah air, ke geriba, ya, geriba air yang terbuat dari kulit, yang tergantung di dinding kamar beliau. Jadi sudah disiapkan di dalam kamar. Fatawadda'a minha. Lalu Nabi pun berwudu. Fa ahsana wudu'ahu, dan Nabi menyempurnakan wudunya. Thumma qama yusalli. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri mengerjakan salat. Baik kaum muslimin, ketika Nabi salat, maka Ibnu Abbas pun bangun. Ia pun bangun menunjukkan
sikap seperti orang yang bangun tidur. Istilahnya kayak orang molet. Supaya Nabi tidak merasa diawasi. Ya, ini kecerdasan Ibnu Abbas, usianya yang masih kecil sudah mikir kayak ngono. Ya, jadi dia pandai bersiasat juga. Setelah itu ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi. Lalu Ibnu Abbas berwudu, lalu kemudian ikut bergabung sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga itu Ibnu Abbas mengambil posisi di kiri Nabi, samping kiri, bukan kanan. Ya, namanya juga masih anak kecil, belum mengerti aturan-aturan tentang ini. Sebelum lanjut hadis ini faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran sebelum berwudu. Ini menunjukkan bahwa boleh-boleh saja orang membaca Al-Quran dalam kondisi dia belum suci. Pernah Umar bin Khattab sehabis buang hajat, beliau baca ayat sebelum berwudu. Lalu ada yang menegur Umar, katanya, engkau membaca ayat sebelum berwudu? Kata Umar bin Khattab, siapa yang berfatwa kepada kamu seperti ini? Apakah Musailamah al-Kadzdzab? Ya. Mana ada aturan seperti itu? Ya, alias bahwa boleh saja membaca Al-Quran ya, dalam kondisi orang itu tengah berhadas. Yang jadi perbedaan pendapat di antara ulama ketika membaca Al-Quran sambil memegang mushaf. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau tanpa memegang mushaf, maka boleh-boleh saja. Baik, lanjut kaum muslimin. Lalu Nabi SAW memegang telinga Ibnu Abbas, dipegang telinganya. Lalu beliau diputar, ya, dari ke arah belakang Nabi, bukan ke arah depan, karena tidak boleh melintas di depan orang yang sholat. Nabi memutarnya, lalu Nabi memposisikan Ibnu Abbas di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kalau kita sholat berjamaah dan makmumnya cuma satu orang, maka posisi makmum itu ada di kanan imam, tidak di kiri, dan juga tidak mundur sejengkal, ya, tetapi tepat ada di samping kanan imam. Baik. Kemudian kaum muslimin, faedah yang lain bahwa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membangunkan istrinya Maimunah atau Ibnu Abbas untuk mengajak sholat berjamaah. Nabi sholat sendiri. Kemudian Ibnu Abbas baru ikut bergabung. Kata ulama bahwa memang sholat malam itu tidak dianjurkan dikerjakan dengan berjamaah. Sholat berjamaah di sholat malam itu hanya dilakukan pada waktu apa? Pada waktu Ramadan. Di luar Ramadan sendiri-sendiri sunnahnya. Boleh berjamaah, tetapi kata sebagian ulama jarang-jarang. Atau berjamaah tapi tidak diatur. Yang ini sudah sholat, lalu yang lain datang ikut bergabung seperti Ibnu Abbas yang bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami harap ini jelas. Baik. Kemudian kaum muslimin, sunnah berikutnya ghaslul yadain salasan. Jadi setelah membaca 10 ayat Al-Quran bagian terakhir, setelah mengusap wajah, lalu ketiga datang ke tempat air, basuhlah kedua tangan ini sebanyak 3 kali. Tampaknya sunnah yang ini kaum muslimin tidak begitu masyhur di kalangan kaum muslimin. Alias sunnah ini tidak dihidupkan. Padahal kaum muslimin ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Anda berwudu atau tidak berwudu, ya, pokoknya bangun tidur ada kewajiban membasuh tangan sebanyak 3 kali. Ini berlaku bagi mereka yang hendak mendenggelamkan tangannya di dalam wadah air. Ya. Adapun sudah jika menggunakan keran air, maka tidak ada kewajiban membasuh tangan sebanyak 3 kali. Kita membincangkan ini kalau tangan kita ini kita gunakan sebagai
gayung, ya, untuk mengambil air menggunakan tangan, tidak diperbolehkan. Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yudkhilu yadahu fil ina. Jangan sekali-kali memasukkan tangan ini di dalam wadah air. Tidak boleh. Wadah yang ada airnya untuk dijadikan sebagai gayung, enggak boleh. Hatta yaghsilaha salasan, hingga ia sudah membasuhnya sebanyak 3 kali. Apa rahasia di balik itu? Fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena ia tidak tahu tangannya ini nginap di mana. Ya, kita ini kalau sudah tidur kaum muslimin, tangan itu entah kemana saja perginya. Bisa ke lubang hidung, bisa ke bokong, bisa ke bagian depan, atau entah kemana ininya. Oleh karena itu, tangan ini sekalipun tidak diyakini najisnya, tetap saat hendak dimasukkan ke dalam wadah air, tidak boleh kecuali sudah dibasuh 3 kali. Ingat kaum muslimin. Ulama berbeda pendapat tentang hukum membasuh tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib, dan pendapat yang benar hukumnya wajib. Karena Nabi bersabda, jangan sekali-kali masukkan tanganmu ke dalam air hingga engkau membasuhnya sebanyak 3 kali. Baik. Kemudian lanjut kaum muslimin. Sunnah berikutnya istinsyaq wal istinsar bil ma'i thalathan. Saat bangun tidur, saat bangun malam, ada sunnah yang juga terlalaikan oleh kaum muslimin, yaitu menghirup air. Menghirup air sebanyak 3 kali, lalu kemudian dihembuskan. Baik. Sunnah ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal hadis amat jelas. Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manabihi." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastansir thalatha marrah. Hendaklah dia menghirup air sebanyak 3 kali, lalu dihembuskan. Fa inna syaitan. Apa alasannya? Karena syaitan itu yabitu ala khayashimihi. Karena syaitan itu tidur di lubang hidung kalian. Ini tidur betul di sana apa enggak ini? Kata sebagian ulama, enggak tidur betul. Ya. Sebagian mengatakan enggak, ini memang betul-betul tidur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila ada orang yang terluput dari sholat subuhnya, dari sholat isya, ya, terluput dari sholat isya hingga masuk subuh, maka orang ini tidur dalam kondisi telinganya dikencingi oleh syaitan. Ini kencing tenanan, kencing betulan atau hanya kata kiasan? Jawabnya ya, pendapat yang unggul bahwa memang telinganya benar-benar dikencingi oleh syaitan. Syaitan itu kencing, syaitan itu bertelur, syaitan itu menikah, syaitan itu dan lain sebagainya. Ya. Jadi kaum muslimin, ini hadisnya bangun tidur langsung menghirup air. Apakah ini berlaku saat kita berwudu atau bangun tidur dari malam hari, wudu atau tidak wudu, yang penting bangun maka segera menghirup? Apakah ini berdiri sendiri atau ada kaitannya dengan wudu? Baik, kita lihat hadis yang lain, riwayat Bukhari. Idza staiqadha ahadukum min manamihi. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fatawadda'a, lalu dia berwudu, falyastansir salasan, maka hendaklah ia menghirup air lalu menghembuskannya. Dengan adanya hadis ini kaum muslimin, ulama sebagian berpendapat bahwa maksud menghirup ini diberlakukan saat kita berwudu. Saat kita berwudu, alias ketika tidak berwudu,
maka tidak perlu ada aktivitas apa? Aktivitas menghirup air. Alias bangun dari tidur, mungkin lapar, lalu bikin kopi, lalu nyamil dan lain sebagainya, atau bangun karena ingin nonton Piala Dunia misalnya, sepak bola. Ini perlu menghirup atau tidak? Ini pertanyaannya. Ya, kalau mengikuti hadis Bukhari, berarti ini ada gandengannya dengan wudu. Tapi jika mengikuti riwayat Muslim, ini tidak ada gandengannya dengan wudu. Apakah kita hendak mengatakan misalnya, ya sudah kalau hendak wudu, ya biarkan saja setan itu, bekas-bekas setan ada di hidung. Ya karena kata Nabi, karena setan itu nginap di lubang hidung. Berarti ini ada kaitannya sholat dengan tidak sholat, berwudu atau tidak wudu. Bangun tengah malam, bersihkan itu bekasnya tempat tidurnya setan. Bersihkan. Nah oleh karena itu kaum muslimin, pendapat yang terpilih dan ini lebih hati-hati. Kalau antum bangun tidur dan tidak ada aktivitas wudu dan tidak ingin berwudu, tidak ada aktivitas sholat, bangun, bersihkan lubang hidung itu dengan istinsar, dihembuskan 3 kali. Kalau mau lanjut tidur lagi, ya tidur lagi. Ya. Atau lakukan aktivitas-aktivitas yang kita inginkan. Semisal wanita haid misalnya, dia misalnya haid dan tidak ada aktivitas kecuali mungkin baca Al-Quran, bangun, istinsar, hirup air lalu hembuskan. Kita tidak tahu rahasia apa di balik itu selain dari selain dari bahwa itu tempat bekas setan. Boleh jadi ada kebaikan-kebaikan di balik itu, ya. Sehingga ketika kita mengamalkan sunnah ini, kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, jadi kesimpulannya ini berdiri sendiri. Tapi ketika bertepatan dengan wudu, selesai sudah urusannya. Karena sudah tercover saat kita berwudu. Tapi ketika kita tidak ada niat wudu, tidak ada niat sholat, maka tetap saja ini diperintahkan. Ingat, ini perintah. Sampai sebagian ulama mengatakan ini wajib hukumnya. Baik. Lalu bagaimana kalau bangun dari tidur siang? Ini kan penyebutan apabila bangun malam. Ya. Sebagian ulama mengatakan ya tetap bangun tidur siang wajib juga istinsyak. Loh, hadisnya kan setan itu nginap. Nginap itu artinya tidur di malam hari, bukan siang. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan ya ini karena bahasanya nginap, berarti ini hanya di malam hari. Demikian. Baik. Kemudian kaum muslimin, apa sunnah berikutnya? Al-wudu. Setelah itu semua selesai, sudah istinsar, mulailah berwudu. Berwudu. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa Nabi berwudu. Lalu kaum muslimin, ini belum masuk waktu Isya ya? Sudah. 10 menit lagi ya, diingatkan saja. Ya. Ketika berwudu, apa sunnah wudu? As-siwak. Siwak. Jadi orang kalau mau berwudu kaum muslimin, sunnahnya kalau bisa siwak dulu. Baru setelah itu mulai aktivitas wudu. Kita tidak hanya mengatakan ini di waktu malam hari. Kapan saja kita mau berwudu untuk salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, siwak dulu. Dan ini kalau menggunakan sikat gigi, pasta gigi, mungkin gusi ini pada sakit semua. Ya. Nah itulah yang membedakan siwak dengan sikat gigi. Ya. Jadi bisa digunakan sewaktu-waktu. Baik. Bersiwak. Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati." Sekiranya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu'in. Maka aku perintahkan, ingat, aku perintahkan bersiwak setiap kali mau berwudu. Masya Allah. Setiap kali mau berwudu. Tapi sunnah ini tampaknya mati. Ya. Amat jarang kita melihat ada orang mau wudu bersiwak dulu. Amat jarang. Atau sikat gigi dulu. Amat jarang. Hanya waktu-waktu tertentu bersiwak. Ya, kata Nabi, seandainya ini tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka bersiwak setiap kali hendak berwudu. Baik.
Kemudian kaum muslimin, tasmiyah. Ketika hendak berwudu, baca basmalah. Sebab Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yazkurismallah. Tidak sah wudu itu kalau tidak baca basmalah. Tapi di sini pengarang menganggap hadis ini dhaif. Oleh karena itu, beliau lebih memilih ini masuk di sunnahnya wudu. Tetapi kaum muslimin, tidak sedikit dari ahli ilmu juga mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Bahkan ada seorang alim, ya, seorang alim yang bernama Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, yang kitabnya baru saja kita kaji di masjid apa tadi sore itu, ya, itu beliau menulis buku khusus, ya, yang berjudul Kashful Mahbu fi Subuti Basmalah. Ya, ini menyingkap sesuatu yang tersamar. Sahihnya hadis tentang membaca basmalah sebelum wudu. Sehingga jika hadis itu sahih, berarti membaca basmalah itu hukumnya wajib dan tidak sah wudu kalau tidak baca basmalah. Baik, ini ada khilaf tampaknya. Pengarang lebih memilih ini hanyalah sunnah. Baik, kemudian kaum muslimin, sunnah wudu adalah ghaslul kaffain thalasan, membasuh tangan 3 kali sebelum berwudu. Tapi sebagian kaum muslimin menganggap bahwa membasuh ini sudah wajib. Tetapi kalau kita kembalikan ke hukum, ulama sepakat membasuh tangan saat mulai wudu 3 kali ini hanyalah sunnah. Jadi orang bisa saja wudu langsung ambil, ya, ambil air langsung kumur-kumur. Jadi tidak basuh tangan. Baik. Didasarkan pada hadis Utsman tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitun nabiyya yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Utsman berkata setelah menceritakan wudunya Nabi, di mana Nabi membasuh tangannya 3 kali, kata Utsman, aku melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Baik. Kemudian kenapa tidak wajib? Sebab dalam Al-Quran hanya menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, kalau mau mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, langsung basuh wajah. Termasuk diantaranya adalah mulut dan hidung, tangan hingga ke siku. Jadi tidak disebutkan basuh tangan. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa membasuh kedua tangan tidaklah wajib, tetapi sunnah wudu. InsyaAllah kaum muslimin, di pertemuan mendatang kita akan membahas sunnah-sunnah wudu berikutnya, termasuk mendahulukan tangan kanan saat berwudu. Bagaimana cara sebenarnya membasuh anggota kanan saat berwudu? Apakah benar seperti yang dilakukan oleh saudara kita? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ataukah 1, 2, 3, 1, 2, 3? Mana yang benar? Kita bahas di pertemuan mendatang, InsyaAllah. Baik. Jika ada pertanyaan, kami persilakan bertanya. Ya. Ya. Baik. Betul. Ya. Agak ke belakang, betul. Baik. Sebenarnya jika ada posisi yang salah, yang membenarkan posisi itu adalah makmum, bukan imam yang ambil posisi yang benar. Misalnya kayak kasus Nabi. Nabi yang paling mengerti hal ini, tetapi Nabi tidak mengambil inisiatif untuk mengambil posisi di samping kirinya Ibnu Abbas, tetapi Ibnu Abbas yang diputar. Seperti itu. Alias ketika ada kasus seperti ini, bukan imam yang mundur untuk mensejajarkan diri dengan makmum,
Tetapi makmum yang ditarik disejajarkan dengan imam. Itu kalau memungkinkan. Itu kalau makmumnya ngerti sunnah atau biasa minimal ikut pengajian. Kadangkala makmumnya nggak ngerti. Anda imam mundur, ya sudah wes mengalah imamnya. Mundur, dia juga mundur lagi. Mundur lagi. Sama ketika kita hendak meluruskan dan merapatkan shaf. Kita rapat, dia malah menjauh. Rapat malah menjauh. Dalam kondisi seperti ini kaum muslimin, maka Anda tidak melakukan perbaikan seperti itu. Tidak perlu. Ya, misalnya kalau shaf renggang, kewajiban kita hanya mendekat ke arah imam, merapat ke arah imam. Kalau di sana longgar, Anda tidak malah merenggangkan kaki supaya bisa tertutup. Tidak. Dekat ke arah imam, kalau di sana renggang, kalau Anda mampu menariknya, tarik dia. Kalau mungkin tidak memungkinkan, berarti dia berdosa karena dia memutuskan shaf. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia masih seorang pemuda, mungkin murid kita atau kayaknya dia mudah untuk diingatkan, kita tarik, insya Allah dia manut. Tapi kadang ada orang yang memang nggak mau diingatkan. Kami pernah sholat maghrib masbuk sama-sama. Lalu imam ruku, kami ikut ruku. Sementara yang di samping kami ini entah masih baca apa dulu, zikir dulu. Ya, ketika imam sujud, dia baru ikut sujud. Ini sholat maghrib ini, rakaat pertama. Ketika imam salam, maka kami pun bersalam. Saya bersalam. Lah, bapak ini juga ikut bersalam. Padahal dia dapat sujudnya imam, bukan ruku. Dia juga salam. Setelah itu kami ingatkan, karena tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Karena khawatir ini akan berulang-ulang dalam kehidupan dia dan tidak sah sholatnya karena kekurangan rakaat. Kami ingatkan, maaf Pak, mungkin tadi jenengan lupa, kurang 1 rakaat. Oh enggak, sudah pas nih, cukup ini. Sudah cukup. Setelah itu mungkin orang ini terkena subat atau apa, sehingga kami ulangi lagi. Maaf Pak, Bapak tadi kurang karena dapatnya sujud. Dan sebenarnya maksimal, minimal ya, orang kalau mendapati imam itu, ya maksimal itu ruku. Ya, ruku. Lewat dari itu sudah enggak. Ya. Kemudian apa jawaban dia? Ya itu menurut Anda. Guru saya sujud juga dapat. Ya sudah, kalau seperti itu mau apa lagi? Iya. Dia sudah bersitegang. Kami beritahukan bahwa ini kurang karena dalam hadis seperti ini. Oh, guru saya sujud itu juga dapat. Dan dia tampaknya bermasam muka waktu itu. Ya sudah. Ya, kami hentikan perdebatan. Ya, demikian. Tapi kami yakin setelah orang ini kembali ke kampung halamannya, alias kembali ke rumahnya, dia akan mengingat-ingat pesan itu. Satu waktu dia akan menanyakan kepada gurunya kembali, yang dia mungkin salah dengar, ngantuk waktu pas gurunya menjelaskan, gurunya bilang ruku, dia pas sadar, dia bilang sujud. Kan bisa terjadi begitu. Ya, makanya kami tidak percaya kalau gurunya ngomong seperti itu. Ya. Nah, jadi kaum muslimin, ada orang-orang tertentu yang memang tidak suka dengan hal itu. Jadi tinggal Anda melihat. Orang ini cocok diingatkan apa tidak cocok untuk diingatkan. Baik, demikian insyaallah. Mudah-mudahan kajian ringan ini, ya ringan tapi berat. Ringan tapi berat ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam keseharian kita. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.